Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah. Pada pertemuan yang ke-7 ini, kita akan membahas masalah peran imajinasi, intuisi, dan eksploitasi dalam dunia kewirausahaan. Imajinasi. Apa yang dimaksud dengan imajinasi? Jadi imajinasi ini adalah gambar angan atau daya membayangkan atau khayalan. Jadi imajinasi ini secara umum adalah kekuatan untuk menghasilkan ide atau proses untuk menghasilkan ide. Sedangkan para ahli ilmu jiwa mengemukakan banyak macam imajinasi. Nah, di antaranya ada imajinasi reproduksi. Imajinasi reproduksinya adalah kemampuan untuk membentuk kembali pengalaman masa lalu. Kemudian ada imajinasi bidang sains. Imajinasi dalam bidang sains ini dikatakan sebagai produktif atau imajinasi yang kreatif. Jadi hasil imajinasi kreatif ini adalah penemuan baru. Penemuan baru ini bisa berbentuk benda, konsep, atau ide. Jadi imajinasi kreatif ini membantu untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan berbeda dan melihat banyak peluang skenario dan peluang hasil dari imajinasi kreatif tersebut. Imajinasi seseorang ini adalah batasan dari dunia nyata orang tersebut. Jadi imajinasi ini tidak mengenal batas. Jika kita berimajinasi, kita bisa membayangkan apapun yang seolah-olah tidak masuk akal. Imajinasi kreatif membantu seseorang untuk mengeksplorasi pilihan atau opsi yang berbeda dan melihat banyak sekali skenario atau peluang hasilnya seperti apa. Nah, imajinasi yang kita kembangkan merupakan pemicu yang mendorong untuk bergerak agar bisa melakukan sesuatu. Jadi kita akan mempunyai kekuatan untuk mencapai imajinasi. Jadi walau tidak langsung bisa meraih, tetapi melalui suatu usaha yang bertahap, suatu saat imajinasi, mimpi, atau fantasi ini akan jadi kenyataan. Jadi ketika kita berimajinasi atau bermimpi akan sesuatu hal yang sepertinya pada saat kita mimpikan itu mustahil akan terjadi, tapi dengan usaha yang bertahap, dengan percaya diri, kemungkinan untuk berhasil cukup besar. Jadi kita harus tetap berusaha dengan percaya diri, dan insya Allah imajinasi yang kita impikan itu akan bisa terrealisasi. Jadi imajinasi ini adalah pikiran yang melahirkan energi yang menggerakkan tangan, jari, kaki, mata, dan anggota tubuh lainnya. Nah, jika kita bisa menggabungkan imajinasi, harapan, rencana, peluang, dan kerja keras, imajinasi akan berubah menjadi sukses yang paling indah dalam hidup. Imajinasi dalam literatur manajemen kita sebut sebagai visi. Nah, dalam ajaran agama Islam, kita tahu bahwa Allah ini mengikuti persangkaan hambanya. Apabila hambanya berprasangka positif, maka hambanya itu akan mendapatkan sesuatu yang positif. Demikian juga apabila hambanya berprasangka negatif, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang negatif. Demikian juga dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini berkaitan erat dengan imajinasi. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini berbunyi, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
Dengan ayat ini Allah menyuruh kita untuk berpikir tentang hal yang kelihatannya mustahil dicapai pada saat diturunkannya ayat ini. Dan sekarang terbukti manusia mampu menembus batas-batas langit yang sebelumnya tak mampu ditembus. Seperti misalnya mampu untuk mendarat di bulan, mengorbankan satelit, dan lain sebagainya. Orang menerima anugerah imajinasi itu pada tingkatan yang berbeda-beda. Jadi memang tidak semua orang mampu untuk menggunakan imajinasi mereka untuk membuat karya seni yang luar biasa ataupun menciptakan penemuan ilmiah. Akan tetapi, kita mampu untuk meningkatkan imajinasi hingga pada tingkatan yang memungkinkan bagi kita semua untuk dapat meraih kesuksesan. Imajinasi kita masuk kepada intuisi. Nah, apa peran intuisi untuk kemajuan usaha? Dalam istilah filosofi, intuisi didefinisikan sebagai pengetahuan mendadak tanpa disadari atau perkiraan samar-samar, sering setengah disadari tanpa diiringi proses berpikir yang cermat, namun kemudian dapat menuntun pada suatu keputusan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah batin, firasat, atau intuisi adalah keadaan di mana seseorang merasakan akan terjadinya peristiwa sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi, entah peristiwa baik ataupun buruk. Nah, Albert Einstein sendiri ini berpendapat bahwa intelektual ini mempunyai peranan yang kecil dalam sebuah penemuan. Sisanya adalah intuisi sebagai solusi dari sebuah penemuan itu sendiri. Jadi intuisi adalah solusi dari sebuah penemuan adalah sangat tepat. Jadi sering kita mengalami keadaan di mana kita mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah. Kita berpikir keras tapi tetap tidak menemukan solusi. Kemudian ketika kita pergi untuk menenangkan diri, tiba-tiba datang suatu ide untuk memecahkan masalah. Jadi, itu adalah bagian dari intuisi. Nah, wirausaha yang sibuk dengan rutinitas yang sama setiap harinya sulit untuk bisa menemukan intuisi atau melatih intuisinya. Sebab sehari-harinya dia sudah bekerja mengikuti prosedur yang itu. Setelah kita mempelajari apa itu imajinasi, kemudian intuisi untuk kemajuan usaha, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengeksploitasi keduanya. Sifat wirausahawan adalah mencari dan melihat peluang tersembunyi dengan gagasan baru dan bekerja keras untuk merubah peluang menjadi kenyataan. Kreativitas ini memunculkan ide, memiliki peranan penting dalam inovasi produk sebuah usaha. Jadi kita tahu bahwa dalam bisnis atau wirausaha yang terpenting adalah bagaimana kita bisa selalu kreatif memunculkan ide-ide baru untuk kemajuan usaha. Akan tetapi ketika kita hanya bisa berpikir kreatif tanpa bisa menuangkannya atau mengaplikasikannya, itu akan sangat sia-sia. Jadi itulah pentingnya inovasi. Jadi inovasi adalah hasil
pemikiran yang diterapkan menjadi sebuah produk ataupun jasa. Kreativitas ini memerlukan kemampuan pengembangan ide, atau kita kenal dengan istilah divergen, dan kemampuan untuk mengerucutkan ide atau konvergen. Contohnya, wirausaha yang melihat limbah bercak di sekitar rumah terlebih dahulu akan mengembangkan ide atau melalui proses divergen. Kira-kira limbah bercak tersebut bisa dijadikan apa? Apa bisa dijadikan aksesori, boneka, atau hiasan dinding, dan lain sebagainya. Setelah dia mendapatkan ide-ide banyak ide untuk mengembangkan usahanya, kemudian dia akan berusaha untuk mengerucutkan ide atau melalui proses konvergen, yaitu tujuannya untuk lebih fokus dan realistis untuk dijalankan. Seorang ahli ekonomi terkemuka yang bernama Profesor George W. Ladd dalam karya yang berjudul Artistic Research Tool for Scientific Minds mengungkapkan bahwa kemajuan usaha ini dipengaruhi oleh mental bawah sadar berupa imajinasi dan intuisi. Jadi eksploitasi ini tidak selalu berkaitan pada sumber daya alam, tapi pada tingkatan pemikiran kita pun bisa dieksploitasi. Berangkat dari imajinasi dan intuisi seseorang akan bergerak untuk menentukan langkah dalam bisnisnya. Kita bisa lihat hubungan antara eksploitasi, imajinasi, dan intuisi. Imajinasi kita tahu adalah angan-angan atau hayalan, sedangkan intuisi ini pengetahuan yang terjadi secara mendadak, memunculkan ide-ide yang tepat untuk pengambilan keputusan. Nah, kedua hal ini, baik imajinasi dan intuisi ini adalah hasil pemikiran yang bisa dieksploitasi untuk menjadi keputusan yang nantinya akan diambil oleh wirausaha. Nah, peluang usaha ini bisa muncul dari manapun, baik muncul dari diri sendiri, ataupun melalui intuisi maupun melalui hasil pencarian ide yang dilakukan secara sengaja atau maupun muncul sebagai respon terhadap faktor-faktor yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, beberapa hal yang perlu diingat oleh seseorang wirausaha dalam melihat peluang adalah satu, pengalaman dan objektivitas, terutama dari sudut pandang pemasaran dan sudut pandang bisnis. Pengalaman akan membantu seseorang wirausaha dalam menilai sebuah peluang usaha. Misalnya, pengalaman seorang berdagang pakaian batik akan membantunya untuk bisa menilai peluang membuka konveksi pakaian batik. Pengalaman bisa berasal dari apa yang pernah dilakukannya. Bisa juga melalui konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, objektivitas dalam menilai sebuah peluang usaha juga diperlukan sehingga usaha yang dijalani sudah diawali dengan perhitungan yang matang. Yang kedua, kedekatan pasar. Salah satu kesalahan dalam wirausaha yaitu ada kecenderungan hanya berfokus pada faktor kemampuan berproduksi saja. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi keinginan konsumen biasanya kurang diperhatikan. Mestinya yang lebih diperhatikan adalah memproduksi untuk bisa dijual, bukan sekedar memproduksi apa yang dapat dibuat. Yang ketiga, pemahaman teknis. Kurangnya pemahaman teknis terutama bagi produk baru akan menghambat atau mengakibatkan tertundanya pendirian usaha baru. Sebaiknya saat melihat peluang usaha, seorang wirausaha segera mencari tahu sedetail mungkin persiapan teknis yang dibutuhkan menjalankan usaha tersebut. Sehingga saat usaha dimulai tidak banyak waktu dan biaya terbuang karena faktor teknis. Yang keempat, kebutuhan finansial. Perlu dihitung biaya yang dibutuhkan untuk produk baru, termasuk biaya coba-coba, pengadaan alat, pelatihan SDM, dan lain-lain. Besarnya kebutuhan ini akan membantu untuk menentukan harga, serta kapan dan bagaimana break-even point dapat dicapai. Yang kelima, diferensiasi produk, terutama untuk membedakan produk maupun jasa yang akan ditawarkan dengan produk pesaing. Peluang akan semakin besar jika seorang wirausaha mampu untuk menawarkan produk yang memiliki nilai lebih atau berbeda dari yang sudah ada. Yang keenam, pemahaman aspek hukum, terutama berkaitan dengan masalah hak cipta, merek dagang, hak paten, dan lain sebagainya. Pemahaman terhadap aspek hukum membantu untuk mengurangi faktor risiko. Ada peluang usaha yang tampaknya memberikan keuntungan yang menggiurkan, ternyata memiliki risiko yang berhadapan dengan masalah hukum. Jadi dalam hal ini seorang wirausaha wajib untuk berhati-hati mensikapi peluang tersebut.
Perhatikan bagi seorang wirausahawan, fakta dan tips untuk dapat menilai peluang usaha yang baru. Itu pertama, fakta, semua usaha berpeluang untung atau rugi. Jadi umumnya semua jenis produk memiliki peluang untuk bisa mencetak keuntungan ataupun kerugian. Permasalahannya bukan pada produk tapi pada pasarnya. Bisa saja seorang wirausaha menjalankan bisnis yang tampaknya bergengsi ataupun eksklusif. Tapi kalau produk itu tidak laku, apalah artinya? Sebagian besar usaha mengalami kebangkrutan bukan disebabkan oleh persaingan, melainkan oleh kekurangmampuan mengelola SDM. Kemudian yang ketiga, banyak yang mengira bisnis yang dimulai dengan hobi akan maju pesat. Faktanya bisnis memang membantu wirausaha mengetahui seluk-beluk kegiatan yang terkait dengan hobi tersebut. Ketika hobi menjadi bisnis, wirausaha perlu mencermati pola jual beli yang layak agar bisa menguntungkan usahanya. Dan yang keempat, menjual produk murah belum tentu laku. Banyak produk yang harganya mahal justru lebih laku. Permasalahannya adalah pada nilai yang akan diterima pembeli. Bisa jadi karena dengan harga semahal itu konsumen merasa memperoleh sesuatu. Mungkin kualitas produk, kualitas pelayanan, ataupun soal gengsi. Banyak orang yang mengira membuka usaha yang belum dilakukan orang lain punya peluang maju lebih besar. Faktanya, dengan membuka usaha baru yang belum dilakukan orang lain, seorang wirausaha harus melakukan investasi uang dan waktu yang lebih besar untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan bermanfaat bagi konsumen. Kemudian untuk tips. Yang pertama, wirausaha perlu mencari sesuatu yang membuatnya senang, misalnya makanan, pendidikan, interior, fashion, atau perbankan. Tidak perlu dipikirkan kegiatan itu menguntungkan atau tidak pada awalnya, yang penting ia dapat memilih dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Setelah memilih atau mengumpulkan kegiatan yang menyenangkan, saatnya seorang wirausaha bisa memilih salah satu dari kegiatan tersebut yang pasarnya benar-benar menguntungkan. Misalnya seorang wirausaha menyenangi kegiatan yang berkaitan dengan makanan, maka ia bisa memilih mana yang pasarnya lebih bagus. Misalnya usaha catering, membuka warung makan, membuat kue kering, minuman ringan, atau bisnis parcel atau menjadi penulis resep inovatif di majalah-majalah. Kemudian yang berikutnya, setelah memilih dengan benar atau dengan mantap, dengan penuh keyakinan, wirausaha perlu mencari tentang pesaing dalam bidang usaha tersebut. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas pesaing, wirausaha dapat mengukur kemampuannya dalam membangun usaha. Demikianlah materi ke-7 dari mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindarkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.